pilar yang merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Ini ada pengertian balita merupakan anak dengan usia 0 sampai 9 bulan. Periode ini merupakan waktu terbaik dalam masa pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga pada masa ini tubuh memerlukan banyak sumber zat gizi yang baik dan berkualitas tinggi bagi tubuh. Di sini adapun menurut laporan United Nasional Internasional atau UNICEF, jumlah penduduk yang menderita kekurangan gizi itu 35% dari populasi dunia atau 2,8 miliar orang tidak mampu membeli makanan bergizi. WHO mengatakan kekurangan gizi menjadi salah satu ancaman berbahaya bagi kesehatan penduduk dunia. Kekurangan gizi diperkirakan menjadi penyebab utama dari 3,1 kematian anak setiap tahun. Dari data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023, penderita gizi kurang di Indonesia sebanyak 21,5%, di mana data tersebut didapat dari data statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Di tingkat nasional terdapat 7,7 orang menderita gizi buruk dan dialami oleh anak di bawah 5 tahun, di mana kasus gizi buruk ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan prevalensi 7,1% pada tahun 2021. Adapun hasil dari survei status gizi Indonesia atau SSG, Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terdapat 4 permasalahan gizi balita di Indonesia, diantaranya stunting, wasting, underweight, dan overweight. Di Indonesia pada tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 21,6% balita mengalami stunting 7,1%, balita mengalami wasting 17,1%, dan balita yang mengalami underweight dan 3,5% balita mengalami overweight. Berdasarkan 14 kabupaten di Kalimantan Barat, prevalensi kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Melawi, yaitu 35,3%, dan terendah berada di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Pontianak dengan prevalensi 16,7%, sedangkan di Sintang berada di urutan ke-8 dengan prevalensi 24,8%. Proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Kalimantan Barat sebesar 14,34% gizi kurang dan 5,21% gizi buruk, sedangkan di Kabupaten Sintang diketahui sebesar 9,9% gizi kurang dan 6,63% gizi buruk. Pelaksanaan aksi komprehensi untuk analisis data dari hasil pemantauan status gizi Kabupaten Sintang pada tahun 2023 berdasarkan jumlah yang ditimbang 13.480 balita dari 20 kecamatan dan puskesmas Kabupaten Sintang. Untuk gizi kurang di angka 9,9% dan balita gizi buruk di angka 31,1%. Berdasarkan berat badan kurang sebesar 18,6% serta balita stunting 25,3%. Laporan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Naning tahun 2023 terhadap jumlah balita yang ditimbang sebanyak 9,9 balita, prevalensi
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utaminingsitias 2020 pada yang menunjukkan bahwa panduan kesehatan tentang gizi seimbang pada balita yang diberikan pada ibu efektif dalam meningkatkan pengetahuan. Oleh karena itu diperlukan upaya panduan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita. Salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan adalah dengan memberi penyuluhan informasi seperti kegiatan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dengan menggunakan media promosi kesehatan yang tepat. Penyuluhan kesehatan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendorong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dalam melaksanakan cara hidup sehat dan dapat berperan aktif dalam upaya kesehatan. Berdasarkan yang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengaruh penyuluhan gizi seimbang pada balita terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu di desa sejauh Wilayah Kerja PTD Mas Rani Cipta tahun 2025. Adapun rumusan masalah atau pernyataan masalah, gizi merupakan susunan pangan sehari-hari mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik yang bersih dan mempertahankan berat badan normal secara teratur. Gizi seimbang itu apabila asupan makan cukup secara kualitas dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga sempurna pada anak-anak dan juga gizi tersimpan dan aktivitas dan fungsi sehari-hari berjalan optimal. Gizi memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak balita. Jika kebutuhan gizi balita tidak terpenuhi dengan baik, hal ini akan dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan terganggu dan dampaknya mungkin akan berhenti hingga dewasa. Analisis data dari hasil pemantauan status gizi tentang pada tahun 2023 berdasarkan jumlah yang seimbang itu sebanyak 13,480 balita dari 20 kecamatan Kabupaten Sintang. Untuk gizi kurang di angka 5,9% dan balita tersebut di angka 31,1%. Berdasarkan berat badan kurang sebesar 18,6% serta kualitas stunting sebanyak 3,3%. Laporan status gizi balita di Wilayah Kerja Mas Rani 2023 terhadap jumlah balita yang ditimbang sebanyak 994 balita. Prevalensi status gizi tahun 2023 gizi kurang ada 103 menurut berat badan dan tinggi badan dan ada 202 dengan berat badan kurang. Berdasarkan uraian di atas tersebut, salah satu yang menjadikan timbulnya masalah gizi tersebut antara lain dengan kegiatan penyuluhan gizi seimbang balita yang bisa dijadikan sebagai media edukasi bagi ibu balita dalam pemilihan menu makanan yang baik dan memiliki gizi yang seimbang. Adapun pertanyaan penelitian merujuk dari permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dan penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penyuluhan gizi seimbang pada balita terhadap pengetahuan dan sikap ibu di desa sejauh Wilayah Kerja PTD Mas Rani tahun 2026. Tujuan umum tentang pengaruh penyuluhan tentang gizi seimbang pada balita adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu di desa sejauh Wilayah Kerja PTD Mas Rani Kabupaten Sintang. Namun tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik responden seperti umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan dan sikap ibu sebelum dan sesudah penyuluhan tentang gizi seimbang balita di desa Jawa Wilayah Kerja PTD Mas Rani. Yang kedua, menganalisis perbedaan pengetahuan dan ibu tentang gizi seimbang pada balita sebelum dan sesudah penyuluhan tentang di desa Jawa Wilayah Kerja PTD Mas Rani.
sebagai bahan referensi bagi pembelajaran dalam pendidikan serta sebagai sumber data untuk penelitian ilmiah. Adapun manfaat praktis bagi ibu berita hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu berita, khususnya mengetahui tentang memberikan pola asuh dan pola makan yang seimbang bagi anak, serta untuk memberikan masukan bermanfaat sehingga menambah pengetahuan ibu tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang pada anak dan status gizi pada anak. Adapun bagi puskesmas dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui pengaruh pemburuan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu tentang pemenuhan gizi seimbang berita. Bagi dinas kesehatan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan data tentang gizi sehingga instansi ini dapat memberikan pemenuhan. Adapun bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data dasar dalam pengembangan penelitian lain dengan ruang lingkup yang sama atau sebagai bahan kajian pustaka. Bagi pikiran tentang hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa yang dapat menambah pengetahuan wawasannya dan pengetahuan tentang penelitian. Lanjut di kata teori. Menggunakan teori SOR, yaitu pesan atau stimulus imbas tentang gizi seimbang balita dan organisme penerima, yaitu ibu balita dan responden atau efek korban pengetahuan dan sikap. Ya, lanjut. Metode. Adapun kerangka konsep Ada ya? ada nggak sih? Ya, pengetahuan Kerangka konsepnya pengetahuan sikap ya. ya. Ya, ini apa? variabel bebasnya independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau jenis variabel dependen. Variabel bebas dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau daya yang jika muncul maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Pada penelitian tinggi, variabel dependen atau variabel bebasnya yaitu penyuluhan gizi seimbang pemerintah. Variabel terikat yaitu variabel yang secara tersusun menjadi variabel yang terjadi karena adanya perubahan variabel lain. Variabel terikat ini menjadi bidang utama bagi peneliti untuk masalah pokok bahasa kemudian menjadi tujuan atau objek penelitian. Dengan demikian, variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel dependen atau bebas. Pada penelitian ini, variabel terikat yaitu pengetahuan dan sikap ibu. Adapun
obesitas, ya, lanjut. Diabetes, lanjut. Bapak itu tidak ada kesempatan di Ya,